Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat TBM Kinanti, Bapak Ibu guru hebat dari seluruh Indonesia. Ketemu lagi dengan saya Ibu Emi Sudarwati dari TBM Kinanti Borno, Bojonegoro, Jawa Timur. Hari ini TBM Kinanti kedatangan tamu istimewa dari SMPN 1 Kasiman, Bojonegoro, yaitu Ibu Sri Kuniwati, Ibu Fitri, dan siswa-siswinya. Adapun tujuan mereka datang ke TBM Kinanti yang pertama adalah untuk mengambil piala kejuaraan. Dan yang kedua, ingin belajar membaca dan menulis di TBM Kinanti. Hari ini kami membaca buku cerita, buku dongeng, belajar menulis geguritan dan membaca geguritan dan lain-lain. Ayo ikuti keseruan kami belajar bersama SMPN 1 Kasiman.
membaca, kami kemudian berdiskusi, menyampaikan kritik, saran yang bersifat membangun, sehingga untuk pembacaan puisi, geguritan, dongeng, dan lain-lain di masa yang akan datang ada perbaikan. Jadi setelah membaca, kita semua menyampaikan unek-unek, berdiskusi tentang kelebihan dan kekurangan dari masing-masing siswa yang sudah atau baru saja membaca. Di sini bukan berarti kritikan itu untuk menjatuhkan ya, tetapi menunjukkan bahwa pembacaan mereka itu sebenarnya sudah bagus, tetapi masih ada sedikit kekurangan yang perlu diperbaiki. Jadi dalam membaca sebuah puisi atau geguritan ini berbeda ya. Kalau dalam geguritan mungkin siswa pertama jelas harus bisa membedakan antara do dengan do, to dengan to ya. Terus juga penjiwaannya. Jadi siswa harus untuk menjiwai pertama harus tahu artinya dulu. Apa arti yang terkandung di dalam puisi atau geguritan tersebut. Nah, jika belum tahu artinya, jelas sulit sekali untuk memahami atau membaca sebuah puisi, untuk menjiwai, maksud saya untuk menjiwai sebuah puisi atau geguritan. Jadi kita di sini sama-sama belajar gitu ya. Jadi untuk membaca sebuah puisi atau geguritan sebenarnya tidak jauh berbeda ya, Yang pertama, kalau geguritan ya harus paham penilaiannya wirogo, wiromo, dan wiroso. Wirogo gayanya tidak perlu berlebihan ya, ya layaknya orang membaca geguritan. Wiromo iramanya jangan terputus-putus ya, tadi ini ada yang bacanya itu kata per kata seperti itu. Jadi memang benar ya, membaca geguritan itu setiap kata ini bermakna. Setiap kata bermakna. Jadi pembacaannya harus jelas, artikulasinya harus jelas. Jangan malu atau jangan patah semangat belajar terus vokal. Jadi vokalnya ini harus diasah terus. A, I, U, E, O ini harus diucapkan dengan jelas, suaranya keras, tidak boleh malu-malu ya, gitu. Terus kemudian yang ketiga penjiwaan, wiroso. Nah, wiroso ini memang juga perlu dipelajari. Kita harus paham dulu gitu artinya gitu. Setelah kita paham artinya, maka kita bisa belajar untuk menjiwai. Paham artinya pun belum tentu bisa menjiwai ya, tapi menjiwai ini dibutuhkan imajinasi gitu. Seperti misalnya kita merasakan apa sih yang diinginkan oleh penulisnya itu seperti apa gitu. Ini penting ya, sehingga dengan mengetahui apa yang ditulis oleh seorang penyair, kita akan timbul imajinasi sehingga bisa membaca dengan intonasi dan penjiwaan yang
yang baik. Nah, seperti itu ya. Jadi membaca keguritan itu tidak sama dengan baca dengan puisi. Ini adalah bedanya tuh. Yang paling mencolok perbedaannya di pengucapan do dengan do, to dengan to, ini jauh ya, sehingga uh, uh, tidak bisa disamakan gitu antara banyak ya orang yang mengatakan misalnya untuk puisi dan burit ini sama-sama, memang ya sama dalam dalam arti sama-sama puisi gitu, puisi Jawa dan puisi Indonesia, tapi untuk penilaiannya jelas ini jauh berbeda banget gitu. Jadi nggak selamanya yang bisa membaca puisi atau pintar bahasa puisi itu bisa membaca keguritan gitu, dan sebaliknya. Jadi setiap keilmuan ini uh, berbeda-beda gitu. Kita harus benar-benar mengetahui gitu apa perbedaannya. Nah, di sini kita berdiskusi gitu, berdiskusi tentang pembacaan puisi, menulis puisi, terus juga menulis dongeng, membaca dongeng atau mendongeng, juga membaca cerita, apa cerpen dalam bahasa Indonesia, juga menulis. Jadi menulis cerita, menulis cerpen ini penting. Jadi kuncinya sebenarnya hanya ada di membaca. Jadi berapa kali pun kita ikut pelatihan, kalau nggak mau membaca sulit untuk bisa menulis. Ini kuncinya. Jadi untuk bisa untuk bisa menulis itu kita harus banyak membaca. Tetapi dengan pertemuan-pertemuan seperti ini, seminar atau pelatihan, itu akan mencercer atau ngecas ke ini kemauan kita, atau membuat semangat, memberi semangat pada kita untuk belajar gitu. Jadi dengan bertemu dengan kawan-kawan yang sesama penyuka puisi misalnya, atau bertemu dengan sesama penulis, itu akan menambah kekuatan kita untuk menulis. Jadi bukan tidak ada gunanya ya kita mengadakan pelatihan gitu, tetapi yang paling utama tetap ada pada kekuatan kita untuk membaca. Jadi dengan banyak membaca kita pasti bisa menulis gitu. Kalau saya ibaratkan untuk penulis pertama atau pemula itu minimal baca 10 kali lah. Jadi misalkan kita mau menulis satu puisi gitu ya, minimal kita sudah membaca 10 puisi. Jadi tahapannya baca dulu, baca sampai 10 kali, kemudian baru menulis. Nah, untuk selanjutnya, tahap selanjutnya itu cukup misalnya baca 3 kali, baca kemudian menulis, baca menulis. Nah, seperti itu. Jadi ini bukan hanya untuk penulis pemula ya, tapi untuk penulis yang sudah senior, sudah punya jam terbang pun masih perlu membaca itu. Jadi ya, jadi sambil membaca, sambil menulis, sambil diskusi, ayo dimakan dulu dong kuenya gitu. Ya, jadi santai saja di TPM Kinanti ini. Mohon maaf ya, kita nggak bisa nyuguhi banyak, karena ya beginilah keadaan di TPM Kinanti, jauh dari pasar juga ya, seperti itu. Tapi alhamdulillah kita berdiskusi dengan sangat enak gitu diskusinya. Nah, di balik ketika kita enak-enakan diskusi, tiba-tiba air di penampungan di TBM Kinanti ini meluber, sehingga di bawah kita itu basah. Nah, akhirnya kita perlu
kerja bakti dulu sebentar nih ya. Kita kerja bakti dulu, nggak apa-apa ya. Ini akan menjadi kisah. Nah, jadi apapun yang kita alami itu akan menjadi kisah indah. Dan ini sempat ini dulu membersihkan dulu lantai yang licin karena kebanjiran gitu. Karena kebanjiran dari air tandon. Nah, sehingga kita sempat kerja bakti dulu bersama-sama gitu. Ini mudah-mudahan ini juga bisa menjadi kisah indah yang membuat kalian tidak akan bisa melupakan kalau kalian pernah berkunjung ke TBM Kinanti gitu ya. Untuk ibu-ibu, Bu Kuni dan Bu Fitri ya, juga untuk anak-anak, ini mudah-mudahan ini menjadi kisah indah ya, kisah indah. Kita pernah kebanjiran di TBM Kinanti, kemudian kita bersama-sama membersihkan ya gitu. Ini bisa menjadi cerita ya kawan-kawan. Jadi kita itu tidak harus hal-hal yang indah-indah, apa itu menjadi apapun. Jadi apapun yang kita alami dalam kehidupan kita sehari-hari itu sebenarnya bisa gitu, bisa banget menjadi cerita, menjadi kisah, menjadi buku diterbitkan gitu. Jadi tadi buku ini juga menyampaikan undangannya bahwa insya Allah beberapa bulan ke depan itu saya akan diundang ke SMPN 1 Kasiman untuk memberikan motivasi. Nah, seperti itu. Nah, lanjut membaca lagi ya, untuk pembacaan puisi selanjutnya. Anak-anak SMPN 1 Kasiman ini memang benar-benar anak-anak yang berbakat gitu. Memang mereka benar-benar anak pilihan yang sudah dengan kemauan sendiri untuk belajar membaca puisi dan geguritan di TBM Kinanti ini, bukan atas inisiatif gurunya atau kepala sekolahnya. Kebetulan kepala sekolahnya adalah Pak Joko Sutrisno. Beliau juga bahasa Jawa, jurusan bahasa Jawa, jadi guru bahasa Jawa. Jadi layaklah kalau beliau mendukung perkembangan atau masa depan bahasa Jawa di SMPN 1 Kasiman, juga mendukung kegiatan literasinya. Ini kepala sekolah yang luar biasa kawan-kawan ya, karena bisa mendukung siswanya untuk mengikuti kegiatan di luar sekolah. Nah, seperti di TBM Kinanti ini kan nggak ada hubungannya gitu ya dengan akademis gitu, tapi didukung gitu sama kepala sekolahnya. Nah, ini luar biasa ya kawan-kawan. Jadi kita sekarang ini, saat ini sudah langka ya, langka. Jadi mudah-mudahan Bapak Joko juga selalu sehat dan sukses, juga Bu Kuni dan Bu Fitri semoga selalu telaten dalam membimbing anak-anak berliterasi, apalagi anak-anak ini punya kemauan sendiri untuk belajar. Ini sungguh-sungguh kesempatan yang luar biasa bagi bapak dan ibu gitu ya. Jadi karena saat ini anak-anak di lingkungan kita yang sudah sudah dibanjiri oleh gadget, sudah dibanjiri oleh game online, ternyata masih ada anak-anak yang senang menulis, senang membaca buku. Nah, ini anugerah yang luar biasa bagi kita. Jangan sampai ini kita sia-siakan gitu. Dan di sekolah-sekolah Bapak Ibu guru hebat dari seluruh Indonesia juga pasti ada anak-anak yang seperti ini. Ayo, walaupun ini jumlahnya hanya sedikit, jangan sampai ini kita abaikan. Jadi yang anak-anak yang jumlahnya sedikit ini, ayo kita bina terus. Semoga
mereka tidak mudah patah semangat, terus juga terus mengasah kemampuannya. Karena apa? Untuk pelajaran-pelajaran semacam ini bukan hanya sekedar untuk lomba ya. Jadi mereka belajar itu jangan karena lomba, ingin lomba setelah itu juara jangan jadi tujuan utama. Jadi tujuan kita belajar adalah agar kita bisa tampil yang terbaik. Kalau tidak bisa di masa sekarang, kita akan tampil terbaik di masa yang akan datang. Jadi anak-anak ini akan terbiasa tampil di hadapan orang banyak, gitu, di hadapan umum ketika mereka nanti sudah menjadi pemimpin ya, paling rendah misalkan jadi kepala desa, jadi camat, terus kemudian jadi bupati, jadi gubernur, bahkan jadi presiden pun mereka butuh keterampilan, kemampuan untuk berbicara, berani tampil di hadapan orang lain. Nah, saat inilah mereka itu waktunya berlatih. Jadi jangan dipatahkan semangatnya ketika anak-anak ini ingin berlatih. Jadi satu persatu mereka tampil di PBM Kinanti. Kebetulan ini di taman samping ya, di taman samping di sebelahnya kolam ikan. Mereka satu persatu tampil. Bukan hanya siswanya ya kawan-kawan. Jadi nanti nah setelah mereka tampil kita kembali berdiskusi. Ya, jadi kita kembali berdiskusi apa sih kelebihan dan kekurangan tampilan tadi. Ya, seperti itu selalu kami bahas, dibahas. Jadi apa kekurangannya, apa kelebihannya, sehingga di tampilan mereka yang akan datang ini ada perbaikan. Saling ini aja memberikan masukan, apa sih kekurangannya, apa sih kelebihannya. Tapi rata-rata anak-anak ini sudah bagus kok tampilannya, sudah menarik gitu, sudah berbakat lah. Mereka bener-bener memang tampil atau datang ke TBM Kinanti ini atas kemauannya sendiri. Jadi bukan karena dipaksa oleh gurunya seperti itu. Nah, ini modal yang bisa kita contoh ya, semangatnya untuk belajar. Ini perlu dicontoh dari kawan-kawan juga, Bapak Ibu guru, kalau bapak kepala sekolah ya, bapak kepala sekolahnya, juga ibu-ibu gurunya, Bu Kuni dan Bu Fitri, ini perlu dicontoh lah semangatnya gitu. Nah, semoga Bu Kuni terus sehat ya, karena Bu Kuni ini baru saja sakit ya, sudah beberapa tahun. Alhamdulillah ini ada sedikit makanan yang ya, makanan kecil ya. Ada bakso ya, sedikit bakso dari TBM Kinanti. Ayo dimakan dulu. Ini baru saja kemarin saya praktek membuat bakso
tahu gitu, bakso tahu kan. Kebenaran beberapa hari yang lalu saya kan dari Semarang ya, dari Semarang itu di sana khasnya kan tahu bakso gitu. Tahu bakso ini ternyata enak banget gitu, enak banget. Dan baru 2 hari datang itu langsung sudah ludes. Nah akhirnya saya kepikiran nyoba buat sendiri gitu, buat tahu bakso. Kemudian pas kebenaran ini ada adik-adik dari SMPN 1 Kasiman, jadi ya kebetulan nih di kulkas ada tahu bakso, jadi saya kukuskan. Kemudian saya suguhkan untuk teman-teman anak-anak SMPN 1 Kasiman, juga Bu Kuniwati dan Bu Fitri, semoga suka ya dengan tahu baksonya. Ini benar-benar barusan praktek ini kawan-kawan, jadi mohon maaf kalau baksonya atau tahu baksonya kurang sesuai dengan selera ya. Ya begitulah, kita baru belajar gitu, dari Semarang kemarin belajar. Akhirnya nyoba lah, kita beli tahunya sendiri, kemudian beli bahan ini adonan bakso gitu, dan buat sendiri. Alhamdulillah anak-anak habis semua nih. Mudah-mudahan enak, atau mungkin karena lapar ya, dari pagi kita ngobrol, kita diskusi tentang ini puisi, terus kemudian cerpen, terus dongeng dan lain-lain. Ini menguras energi sekali gitu. Oke. Ya, selamat makan kawan-kawan, sahabat BBM Kinanti, ibu-ibu hebat, Bu Kuniwati yang beliau adalah mantan ketua MGMP Bahasa Jawa di Bojonegoro. Nah kebetulan waktu itu saya juga pengurus ya bersama Bu Kuni. Jadi waktu itu di MGMP itu ketuanya Bu Kuni, kemudian wakilnya itu Pak Agus ya. Nah kemudian sekretarisnya Bu Tia sama saya, dan ada bendaharanya Bu Tati sama Bu Endang gitu waktu itu. Nah karena terus seiring berjalannya waktu Bu Tias meninggal, kemudian Bu Kuni juga sakit. Akhirnya setelah masa ini kepengurusan itu habis, sudah kita semua ini fokus di tempat kerja masing-masing, belum bisa lagi aktif di MGMP karena jam saya juga penuh. Jadi di sekolah itu jam saya penuh 30 jam dalam 1 minggu, dan waktunya MGMP itu kan hari Rabu gitu ya, jadi jamnya penuh sehingga tidak memungkinkan untuk mengikuti MGMP lagi. Nah ayo silahkan makan dulu, kita cicipi tahu bakso khas Semarang ya. Saya juga ikutan karena tadi itu sebenarnya buat Pak supirnya ya, ternyata Pak supirnya sedang puasa gitu, jadi ya udahlah saya makan sendiri tahu baksonya gitu. Ayo selamat makan, tidak usah malu-malu ya. Mohon maaf nih, BBM Kinanti hanya bisa memberikan sesuatu yang sangat sederhana, nggak banyak gitu. Kita belajar bersama, ini luar biasa. BBM Kinanti senang sekali mendapat
tamu kehormatan yang mau gitu, anak-anak muda yang mau belajar menulis dan membaca. Ini bagi saya sebagai pengelola TBM Kinanti sangat bahagia gitu. Sudah langka lah saat ini anak-anak yang membaca buku, karena kita sudah terkontaminasi dengan gadget, nah kontaminasi dengan HP.
makan lanjut lagi nih membaca geguritan. Nah, kali ini yang mau tampil, kalau tadi gurunya, sekarang maaf, kalau tadi muridnya, sekarang gurunya. Nah, inilah tampilan dari Bu Fitri ya. Bu Fitri juga membaca salah satu geguritan yang ada di buku, maaf, di majalah atau di Kolowarti Joyoboyo. Mohon maaf nih kawan-kawan, jadi tadi itu pas waktunya ngerekam ini kan HP-nya sekaligus saya gunakan untuk webinar, sehingga suaranya itu masuk gitu, suara apa, webinar seminar nasional bahasa Jawa ini masuk, sehingga suara baca geguritannya ini nggak keluar gitu. Akhirnya ya seperti ini jadinya. eh, ya yang penting kita bisa ada dokumentasi lah, dokumentasi bahwa Bu Fitri, salah satu guru bahasa Jawa di SMPN 1 Kasiman, ini membaca geguritan di TBM Kinanti. Nah, seperti itu kawan-kawan. Jadi bukan hanya Bu Fitri ya yang membaca geguritan. Nah, setelah ini ada kejutan lagi nih, itu yaitu Ibu Kuniwati pun ditodong. Nah, Bu Kuniwati, Sri Kuniwati ditodong untuk membaca geguritan juga. Ayo semangat Bu Kuni. Jadi anak-anak ini apa, memberikan semangat pada bu gurunya. Ayo Bu Kuni juga harus baca gitu. Jadi akhirnya seru sekali ini goda. Jadi anak-anak ini menggoda bu gurunya gitu agar membaca juga. Akhirnya oke, Bu Kuni juga membaca geguritan ya, salah satu geguritan yang ada di Kolowarti atau majalah Joyoboyo. Nah kawan-kawan, demikian tadi liputan apa ya, sekilas tentang liputan dari saya tentang kunjungan SMPN 1 Kasiman, ibu-ibu guru dan juga siswa-siswi SMPN 1 Kasiman di TBM atau tempat belajar milenial Kinanti. Semoga kalian tidak bosan ya datang ke TBM Kinanti, juga tidak bosan belajar, membaca dan menulis ya. Semoga ilmunya bermanfaat bagi kehidupan kalian, baik saat ini maupun di masa yang akan datang. Nah, setelah semuanya membaca geguritan, puisi, dongeng, nah dan lain-lain, nah kini tiba saatnya mereka akan berpamitan. TBM Kinanti, terutama saya pribadi, mohon maaf yang sebesar-besarnya karena tidak bisa memberi suguhan yang selayaknya gitu bagi teman-teman, ibu-ibu, Ibu Kuniwati dan Ibu Fitri, juga anak-anak siswa-siswi SMPN 1 Kasiman. Terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan kalian tidak kapok ya datang ke TBM Kinanti. Sahabat hebat, sahabat TBM Kinanti, Bapak Ibu guru hebat dari seluruh Indonesia, demikian tadi liputan
dari kami tentang kehadiran ibu-ibu guru dan juga siswa-siswi SMPN 1 Kasiman yang belajar membaca dan menulis di TBM Kinanti. Mudah-mudahan menjadi inspirasi bagi kita semua, dan mohon maaf jika ada kekilafan. Nah, setelah kita sempat berdiskusi, kemudian berpamitan ya, kita masih berbincang-bincang sedikit tentang agenda berikutnya ya, undangan ke SMPN 1 Kasiman kita bahas sedikit. Kemudian kita juga ayo kita sebelum pulang kita berfoto dulu di depan TBM Kinanti gitu. Demikian tadi kawan-kawan sahabat TBM Kinanti, Bapak Ibu guru hebat dari seluruh Indonesia. Jika ada kekilafan, saya Emi Sudarwati dari TBM Kinanti, Borno Bojonegoro, Jawa Timur, mohon maaf atas segala kekilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada kegiatan kami berikutnya.